perkenalkan, nama saya Florentia Lentera Kasirosari dengan NIM 23095111058 dari gugus 7 Asa Digiti. Melalui video ini, saya ingin membuat penjelasan mind map yang telah saya buat mengenai program kerja sesuai dengan Minpro yang telah saya pilih. Yang pertama adalah praktek mandiri. Praktek mandiri ini sesuai dengan Minpro Pilo. Dan dalam mind map ini berisikan informasi mengenai apa itu praktek mandiri, tugas dari dokter hewan yang melakukan praktek mandiri, fun fact, hal penting, lalu penjelasan minat profesi Pilo, alasan mengapa saya memilih minat profesi Pilo, lalu berapa gaji dokter hewan praktek mandiri, dan yang terakhir, rencana saya dalam 20 tahun ke depan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu praktek mandiri. Praktek mandiri adalah dibukanya klinik yang melayani pertolongan kesehatan hewan, terkhususnya hewan peliharaan. Lalu klinik ini juga bersifat perorangan atau mandiri, sehingga hanya berdiri di dalam satu naungan dokter hewan saja. Lalu tugas dokter hewan yang melakukan praktik mandiri antara lain adalah yang pertama menjaga kode etik dokter hewan, berkomitmen akan tanggung jawab yang akan dimiliki, lalu menjaga kondusifnya praktik, mendiagnosa dan mengobati hewan yang sakit, lalu merujuk pasien ke rumah sakit hewan apabila diperlukan, lalu menjaga kepuasan pemilik dan memberikan penjelasan yang baik dan benar kepada pemilik. Lalu berikutnya, fun fact, sebelum membuka praktik mandiri tentu ada berbagai macam proses yang harus dilewati terlebih dahulu, yaitu adalah izin praktik kepada pemerintah agar praktiknya sah. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk membuat izin praktek antara lain adalah surat permohonan yang dimaterai, sertifikat kompetensi, proposal teknis, surat tanda registrasi veteriner, rekomendasi dari PDHI, dan lain-lainnya. Tentu saja hal tersebut bukan proses yang mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Lalu kemudian hal penting yang dibutuhkan untuk mendirikan praktek mandiri yang pertama adalah menjadi pribadi yang teliti, kreatif, critical thinking yang tinggi, menikmati proses dalam membuat praktik mandiri, tekun, dan memiliki empati yang tinggi untuk membantu pasiennya. Lalu berikutnya penjelasan minat profesi Pilo. Pilo atau Pet Learning Organization adalah sebuah organisasi yang berfokus seputar dengan hewan peliharaan. Lebih tepatnya anjing atau kucing. Lalu dalam Pilo ini ada beberapa program kerja, antara lain adalah kuliah umum, seminar nasional, veterinary dog fest, magang, dan lainnya. Lalu mengapa saya memilih Pilo sebagai Minpro pertama? Yaitu adalah karena pekerjaan yang saya dambakan adalah praktik mandiri, dan umumnya pasien di praktik mandiri adalah anjing dan kucing. Dan saya percaya bahwa dengan mengikuti Pilo, saya bisa mendapatkan tanda kutip head start dalam bidang yang saya inginkan, dan saya percaya bahwa pengetahuan yang saya miliki dapat berkembang di Pilo. Lalu berikutnya, berapa gaji dokter hewan praktik mandiri? Untuk gaji dokter hewan praktik mandiri yang baru saja lulus tentunya sesuai dengan UMR atau mungkin 2-5 juta per bulan. Namun tentunya jumlah tersebut akan meningkat seiringnya waktu. Lalu yang terakhir, rencana saya 20 tahun ke depan. Yang pertama, sukses dalam membangun praktik mandiri, bahagia, dan tentunya membangun cabang dari praktik mandiri tersebut dan membuka peluang kerja untuk orang lain. Berikutnya, untuk mind map kedua adalah wildlife veterinarian. Untuk mind map kali ini saya memilih Minpro Rothschildi. Mind map ini berisi tentang penjelasan tentang Minpro Rothschildi, rencana saya 20 tahun ke depan, hal penting untuk mendapatkan pekerjaan ini, lalu tugas dari dokter hewan satwa liar, gaji, rencana lokasi kerja, fun fact, dan juga kenapa saya memilih Minpro ini. Yang pertama, minat profesi Rothschildi adalah minat profesi yang berfokus pada satwa liar, contohnya seperti ular, marmut, dan lain-lainnya. Lalu Rothschildi juga dibagi dalam beberapa divisi yang lain, contohnya seperti
herpet, karnivor, omnivor, akuatik, dan lain-lainnya. Lalu Minpro ini juga memiliki magang yang nantinya magangnya akan pergi ke contohnya Taman Nasional Barat, lembaga konservasi khusus, dan lainnya. Lalu kenapa saya memilih Rosilgi sebagai Minpro? Karena saya pernah mengalami magang di sebuah kebun binatang yaitu Ragunan, Jakarta. Dan saya merasa bahwa saya enjoy mengikuti kegiatan yang ada dalam kebun binatang tersebut. Dan menurut saya dengan mengikuti Rothschildi saya bisa mendapatkan pengalaman yang lebih dan juga bisa mendapatkan knowledge yang saya butuhkan untuk nanti jika saya menjadi dokter hewan satwa liar. Lalu berikutnya, fun fact, seorang dokter hewan yang bernama Dr. Erni Suyanti adalah perempuan satu-satunya dalam tim penyelamat di Rimba, Sumatera yang membantu hewan-hewan satwa liar yang terancam punah. Dan menurut saya, dokter ini menjadi motivasi saya dalam menjadi dokter hewan perempuan yang tentunya jarang ditemui. Lalu berikutnya gaji. Untuk gaji yang pertama pasti tentunya sesuai dengan UMR, namun nanti akan meningkat seiringnya waktu dan menyesuaikan dengan kemampuan dan perkembangan diri. Lalu berikutnya tugas dokter hewan satwa liar. Yang pertama, melakukan penelitian terkait reproduksi keturunan hewan, karena tentunya satwa liar banyak yang endangered dan kita membutuhkan pengembangan agar hewan-hewan tersebut bisa pulih. Lalu yang kedua, menjaga kesehatan satwa dan memberikan perawatan kepada satwa yang sakit. Lalu berikutnya, melakukan nekropsi pada satwa yang mati dan mencoba memberikan solusi yang bisa meningkatkan agar hewan tersebut tidak mati di kesempatan berikutnya. Lalu berikutnya, hal penting yang dibutuhkan untuk menjadi dokter hewan satwa liar yang pertama adalah kekreativitasan, pemikiran yang terbuka, kedisiplinan, dan berani bertindak. Lalu yang terakhir adalah rencana saya 20 tahun ke depan. Yang pertama, menekuni spesialis yang lebih dalam bidang satwa liar, lalu tentunya bahagia, dan juga membawa dampak baik bagi perusahaan. Lalu yang terakhir adalah aquatic veterinarian. Aquatic veterinarian ini berpusat pada minat profesi turtle guard. Dalam mind map ini berisikan tentang penjelasan mengenai minat profesi turtle guard, mengapa saya memilih minat profesi turtle guard, lalu tugas dokter hewan akuatik, rencana saya 20 tahun ke depan, penjelasan mengenai apa itu aquatic veterinarian, informasi gaji, dan fun fact, dan juga sebuah kutipan. Yang pertama, aquatic veterinarian adalah dokter hewan yang bekerja di bidang akuatik untuk mengurus hewan yang ada di air, contohnya seperti lumba-lumba, penyu, dan lain-lainnya. Lalu dokter hewan akuatik ini juga sering ditemukan bekerja di konservasi atau di tempat pelestarian satwa akuatik. Lalu berikutnya, minat profesi turtle guard. Minat profesi ini berfokus pada hewan akuatik, contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, penyu, paus, dan lain-lainnya. Lalu program kerja yang biasa dilakukan di TG adalah camp, gathering, snorkeling, penyuluhan, dan juga magang. Dalam kegiatan magang, mahasiswa biasanya mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan hewan-hewan tersebut. Lalu, mengapa saya memilih turtle guard sebagai Minpro kedua? Yaitu experience yang tidak akan didapatkan dari tempat lain. Lalu saya juga bisa menyalurkan hobi saya sekaligus karena hobi saya adalah snorkeling juga, dan tertarik dengan program kerja yang ada, yaitu aktivitas-aktivitas yang diselenggarakan oleh TG. Lalu berikutnya fun fact, dokter hewan akuatik membuat asosiasi yang dinamakan IAM Flying Vet, dan di dalam asosiasi ini berisikan tentang penyebaran informasi mengenai satwa akuatik dan lain-lainnya. Lalu asosiasi ini juga mewadahi dokter hewan dengan minat dan dedikasi untuk kelestarian laut.
Lalu kutipan yang telah saya sertakan di dalam adalah dokter hewan memegang posisi sentral untuk menyukseskan misi lokasi wisata akuatik agar ikan bisa menjadi atraksi wisata, dari Luciana trogosaqua.com. Lalu berikutnya gaji yang diterima oleh dokter hewan akuatik bervariasi mulai dari UMR daerah, namun tentunya akan naik seiringnya waktu. Lalu hal penting yang harus dimiliki saat menjadi dokter hewan akuatik adalah ilmu mikrobiologi, ilmu teknik reproduksi, dan juga pengembangan genetika dan ketekunan. Lalu tugas dari dokter hewan akuatik adalah membantu proses reproduksi hewan akuatik, memastikan produk yang digunakan aman, menjaga tumbuh kembang dari hewan, dan juga meningkatkan kualitas hidup hewan. Lalu yang terakhir, rencana saya dalam 20 tahun ke depan adalah menjadi dokter hewan yang menikmati proses perjalanannya, bahagia, dan juga membawa dampak baik bagi orang lain. Sekian dari penjelasan mind map yang telah saya buat. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih sudah mendengarkan.